Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, mau Ramadan kali ini lebih produktif? Ayo ikut KPR. Eits, tapi bukan kredit pemilikan rumah. No, no, no. Ini adalah kegiatan produktif Ramadan, program yang aku inisiasi untuk memfasilitasi teman-teman agar nanti pada saat bulan Ramadan ada progres yang kamu hasilkan untuk mengejar beasiswa luar negeri. Apa sih program KPR ini? Simpelnya, ini adalah program bimbingan online intensif yang akan dibimbing langsung atau dimentoring langsung oleh saya sendiri dalam satu grup yang hanya berisikan 10 orang di tiap gelombang. Jadi nanti bakal ada 4 gelombang 1 dimulai dari tanggal 12 April sampai dengan 7 Mei dan tiap gelombang hanya berlangsung sekitar 1 minggu. Dan untuk aktifnya Senin sampai Jumat, Sabtu Minggu akan ada program khusus. Umumnya apa sih yang akan dilakukan di KPR ini? Yang pertama, kita akan bahas beasiswa secara umum lebih mendalam, kemudian bagaimana tips dan trik lolos beasiswa yang ingin kamu tuju, bagaimana mempersiapkan berkasnya, sampai dengan konsultasi beasiswa dan pembuatan LOI. Nah, itu semua kita akan maksimalkan dalam 1 minggu dan benar-benar intens. Lebih lanjutnya, kamu bisa kunjungin deskripsi video di bawah ini dan kamu boleh baca selengkapnya seperti apa, bagaimana cara daftarnya, dan apa keuntungan-keuntungan yang bisa kamu dapatkan di program KPR ini. Jadi nanti pada saat bulan Ramadan, selain tentunya nih harus memperbanyak ibadah puasa, membaca Al-Quran, sedekah, dan ibadah-ibadah lainnya, kamu juga bisa sambil mempersiapkan informasi, berkas, agar nantinya kamu bisa lolos beasiswa luar negeri baik tahun ini maupun tahun depan dan tahun-tahun berikutnya. Nah, kita lanjut bahas beasiswa membuka kursus Jepang yang bakal buka tahun ini. Jadi di sini aku sudah buka website dari Kedutaan Besar Jepang di Indonesia. Yang pertama aku akan bahas untuk S1 yang bernama Program Undergraduate atau Gakubu 2022 untuk tahun ini. Jadi untuk tahun lalu itu namanya 2021. Jadi memang sistem beasiswa Jepang ini adalah 1 tahun setelah kamu mendaftar. Jadi misalnya kamu pendaftar tahun ini, otomatis kamu bakal berangkat di tahun 2022. Nah, kenapa aku udah notice dari sekarang? Karena memang beasiswa ini perlu banyak persiapan juga, dan tentunya kamu udah harus tahu kapan beasiswa ini bakal buka. Jadi caranya kamu buka aja websitenya, kita belajar dari timeline pendaftaran tahun lalu yang dimana keberangkatannya untuk tahun ini. Jadi di sini kamu bisa langsung lihat jadwal penyeleksian itu selalu dibuka di kisaran bulan Juni. Jadi tidak bakal jauh berbeda pun kalau misalnya bergeser, cuman bergeser sekitar beberapa minggu ataupun paling maksimal 1 bulan kayak gitu. Jadi di sini selalu dibuka bulan Juni. Dan apa saja sih fasilitas yang diberikan beasiswa membuka gakuso ini untuk S1? Yang pertama itu biaya kuliah ditanggung sepenuhnya, kemudian tunjangan hidup sebesar 117.000 yen per bulan, kamu bisa cek di Google kalau rupiahnya berapa. Kemudian tiket pesawat pulang pergi dari Indonesia ke Jepang, dan pada saat selesai Jepang ke Indonesia, kamu juga dapat biaya gratis pengurusan visa pelajar, dan tentunya ini tanpa ikatan dinas. Jadi ketika kamu selesai, kamu nggak harus kerja di Jepang ataupun ngasih sesuatu untuk beasiswa ini, tapi kamu bebas memilih jalan hidupmu setelah mendapatkan beasiswa ini. Tentunya kamu bakal dapat networking yang bagus dengan Kedubes Jepang dan juga beberapa instansi-instansi terkait dengan beasiswa ini, baik dari pihak Indonesia maupun Jepang. Lanjut persyaratannya. Nah, kamu di sini harus sudah lulus SMA. Kalau beasiswa YTB yang sering aku bahas itu bisa pada saat semester 2 di kelas 12 ya, kelas 12 akhir. Tapi kalau ini memang udah harus punya ijazah. Kemudian usia maksimal 24 tahun pada tanggal 1 April 2022 buat kamu yang mau daftar tahun ini. Nah, selanjutnya bagi peserta yang memilih bidang studi kategori IPA, nilai total rata-rata rapor seluruh semester dari semester 1 kelas 10 sampai semester 2 kelas 12 itu minimal 84, tapi bukan untuk
semua mata pelajaran. Hanya beberapa mata pelajaran tertentu seperti matematika untuk IPA, bahasa Inggris, dan fisika, kimia, biologi, atau kejuruan. Dan untuk IPS itu juga sama, minimal 84 untuk mata pelajaran tertentu seperti matematika, bahasa Inggris, bila ada ekonomi, akuntansi, bahasa Jepang, dan lain-lain seperti itu. Jadi dipilih saja. Kemudian di sini untuk bidang IPA, untuk nilai rata-rata yang disebutkan tadi kurang dari 84, kamu tidak bisa mendaftar walaupun punya sertifikat JLPT, semacam sertifikat bahasa Jepang. Kalau misalnya TOEFL, IELTS itu kan bahasa Inggris. Tapi untuk pelajar IPS, jika teman-teman kurang dari 84 untuk bidang studi yang disebutkan tadi, itu kamu bisa tetap mendaftar, tapi kamu harus melampirkan sertifikat bahasa Jepang atau JLPT minimal level N3. Untuk gimana cara dapat tes JLPT-nya, kamu bisa search di Google, ada banyak institusi-institusi yang menyediakan tes JLPT. Nah, kamu bisa baca selengkapnya. Kemudian ini pilihan bidang studi yang ditawarkan untuk IPS. Itu dibagi dua, ada IPS A, IPS B, kemudian IPA, ada IPA A, ada IPA B, ada IPA C, dan nanti kamu bisa lihat kolom di bagian catatan. Nah, misalnya nih, kamu SMA dengan jurusan IPA, kamu bisa milih IPA A sampai IPA C, bahkan bisa IPS A dengan IPS B. Itu keuntungan kamu buat yang SMA dengan jurusan IPA, ataupun kamu SMK, Madrasah Awaliyah, yang berada di ranah IPA, itu juga tetap bisa, dan sekolah internasional. Tapi ada batasan untuk teman-teman yang SMA, seluruh jurusan, ataupun di sini bisa dibilang teman-teman yang SMA bidang IPS itu cuma bisa ngambil bidang studi IPS, nggak bisa IPA. Seperti itu. Jadi bisa dilihat, dan untuk peraturan pemilihan bidang studi, kamu boleh lihat di sini. Ini sebenarnya nanti aja. Intinya kamu harus tahu dulu gimana apa-apa saja yang harus dipersiapkan. Ini banyak yang nanya, Kak, kalau S1 wajib nggak sih TOEFL? Tidak wajib. Dari mana aku bisa mengatakan itu tidak wajib? Coba kamu scroll sampai ke bawah. Kamu boleh lihat poin ke-6 di sini. Fotokopi sertifikat kemampuan bahasa, baik itu bahasa Jepang, TOEFL, IELTS, atau TOEIC, itu khusus bagi yang memiliki saja, tidak wajib. Jadi yang ditekankan untuk S1 itu adalah nilai minimal rata-rata rapor kamu di bidang studi yang disebutkan. Itu harus 84. Misalnya IPA, aku ulangi lagi, ada matematika, bahasa Inggris, fisika, kimia, biologi. Dan untuk IPS sama 84 untuk matematika, bahasa Inggris, substansi ekonomi, dan juga bahasa Jepang bila ada. Kayak gitu. Dan di sini jelaskan juga sertifikat prediction tidak perlu dilampirkan. Untuk TOEFL atau TOEIC yang diterima hanya terbitan ETS saja. Jadi biasanya kalau kita habis tes TOEFL itu ada penerbitnya di bagian bawah. Dan untuk IELTS juga hanya terbitan Universitas Cambridge, British Council, dan IDP Education Australia saja. Menurut aku ini semua ada di Indonesia. Jadi aman. Jadi itu ya teman-teman. Nah, untuk JLPT nih, wajib nggak sih? Nah, kamu bisa kembali lagi ke poin yang tadi kayak gini. Misalnya kamu pelamar di bidang IPA. Di sini, kamu tidak bisa mendaftar jika nilai rata-rata mata pelajaran kamu di bawah 84, walaupun kamu punya sertifikat bahasa Jepang. Ini berarti kamu tidak wajib punya sertifikat JLPT, cuma diwajibkan untuk dapat skor minimal 84 di bidang studi yang disebutkan tadi. Sedangkan untuk IPS, kamu bisa daftar ketika nilai matematika kamu, bahasa Inggris, di sini ada ekonomi, akuntansi, bahasa Jepang bila ada, di bawah 84 masih bisa daftar. Dengan syarat kamu harus wajib melampirkan sertifikat JLPT. Nah, tapi kalau misalnya bidang IPS nggak ada sertifikat JLPT, tetap bisa. Asalkan kamu punya nilai 84 di bidang IPS yang disebutkan tadi. Seperti itu. Jadi itu ya yang menjadi perbedaan. Kamu bisa baca selengkapnya di sini. Di sini ada catatan seperti apa. Dan buat kamu yang pengen bahas ini lebih lanjut juga, kita bisa sambil sharing nanti di KPR kalau mau. Ada bagi yang berminat, silahkan. Kemudian di sini kamu bisa pelajarin pertanyaan-pertanyaan yang sering muncul itu di bagian FAQ, dan kamu bisa klik di sini
Kemudian juga nanti bakal ada link-link soal ujian tulis. Nah, tapi beruntungnya untuk tahun ini, yang daftar tahun lalu dan sedang seleksi tahun ini maksudnya, itu tidak ada ujian tulis. Karena pandemi, memang beruntung. Karena tahun lalu karena beberapa tahun yang lalu aku ada ujian tulis dan aku sempat gagal di bagian ujian tulis itu karena memang lumayan sulit bisa dibilang. Dan siapa tahu untuk pendaftar tahun ini, keberangkatan tahun depan, tetap nggak ada ujian tulis, itu sangat bagus sih. Jadi tinggal mempersiapkan wawancara. Nah, kita lanjut di S2. Jadi di S2 itu ada dua, ada research student, ada research student U to U. Bedanya simple. Research student itu proses seleksinya melalui Kedubes Jepang, sedangkan research student U to U kita langsung berhubungan dengan universitas yang pengen kita tuju. Jadi kita menghubungi ataupun mengunjungi website universitas yang akan kita daftar. Di sana kita ikuti prosedur beasiswa membuka gakusonya kayak gitu. Jadi kita buka research student aja dulu. Kemudian di sini teman-teman bisa lihat ini untuk keberangkatan tahun ini dan yang mendaftar tahun lalu. Jadi untuk yang daftar tahun ini itu berangkat tahun depan, dan untuk yang daftar tahun lalu akan berangkat tahun ini, tapi masih proses seleksi juga sampai tahun ini kayak gitu. Nah, sama itu dibuka setiap bulan Juni, kamu bisa lihat di sini, dan ujian tulisnya juga tidak ada untuk tahun lalu dan yang akan berangkat tahun ini. Kemudian kamu akan mendapatkan biaya full. Kemudian untuk research student-nya itu 143.000 yen per bulan, untuk S2 144.000, dan untuk S3 145.000. Nah, kenapa ada S2 lagi di sini sedangkan ini khusus research student? Karena memang ketika kamu menyelesaikan program research student ini, kamu berkesempatan untuk lanjut S2, lanjut dengan beasiswa ini, tapi dengan prosedur-prosedur lanjutan. Kamu bisa lihat penjelasannya di video ini. Kita lanjut di persyaratannya, itu maksimal 34 tahun pada tanggal 1 April 2021, berarti untuk kamu yang mau daftar tahun ini 1 April 2022. Dan beruntung ini sampai 4 tahun lebih, kalau beberapa beasiswa cuma sampai 30 tahun untuk S2. Lulusan D4 ternyata bisa, S1 bisa, dan S2. Jadi walaupun kamu sudah selesai S2, tapi punya penelitian yang pengen diteliti ataupun pengen dikembangkan di Jepang, dengan beasiswa ini kamu bisa melakukannya. Kemudian diutamakan IPK akhir jenjang pendidikan terakhir itu 3,2, lumayan, nggak terlalu tinggi, dan itu melampirkan beberapa persyaratan sertifikat bahasa. Nah, di sini jangan terkecoh teman-teman. Di sini memang dituliskan minimal 570, minimal 80, minimal 6,5. Tapi coba deh perhatikan. Dengan skor diutamakan. Jadi, kenapa aku bisa berasumsi seperti ini? Karena memang pengalaman aku dulu daftar beasiswa ini dengan skor TOEFL cuman 470 dan lolos berkas sampai tes tulis. Kenapa? Karena memang di sini diutamakan. Jadi ketika misalnya ada pendaftar, pendaftar yang dengan nilai 570, 80, ya itu pasti diutamakan lulus dulu. Tapi kan nggak cuma satu. Misalnya kuotanya 50, kuotanya 40. Sedangkan yang punya nilai skor 570 ini cuma 1-2. Berarti sisanya di ranking sampai memenuhi kuota tersebut. Jadi semua berpeluang asalkan kamu punya skor TOEFL minimal 460. Bahkan aku yang cuma tambah 10 doang, 470 kemarin bisa lolos beasiswa ini. Dan apalagi sama, silahkan dibaca. Menurut aku S2 harus lebih banyak baca lagi, jadi nggak perlu aku jelasin banyak-banyak. Silahkan dibaca prosedur pendaftaran, dokumen yang diperlukan, dan bedanya kalau misalnya S1 tadi sertifikat TOEFL-nya itu tidak wajib, hanya ditekankan pada nilai rata-rata raport. Untuk S2 wajib untuk nilai TOEFL. Cuman untuk skornya tidak ada minimal. Walaupun disebutkan tadi minimal 570, itu yang diutamakan. Sedangkan ketika kuotanya lebih dan yang memiliki nilai itu sedikit, kamu berpeluang untuk masuk. Seperti itu. Lanjut baca catatannya, kemudian ini tahap-tahapnya sedikit berbeda dengan S1 karena ada tahap secondary screening kalau nggak salah. Dan di sini kamu bisa lihat link pencarian universitas. Jadi nanti kamu juga harus milih 3 univ yang
kamu prioritaskan untuk dijadikan tempat research, kayak gitu. Itu saja informasi untuk membuka Gakusa tahun 2022 untuk pendaftar tahun 2021. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.